teman-teman, kecurigaan yang kedua adalah pada saat si Gemma ini buka baju, jadi kayak eng gitu kan. Halo semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku Nur Olivia. Mantul. Welcome teman-teman, aku upload video tentang beauty, misteri, info menarik, dan juga bahasa Inggris. So, buat kalian yang tertarik, make sure untuk subscribe YouTube channel aku, dan jangan lupa nyalain tombol notifnya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Jangan lupa juga follow IG aku @oktonur_olivia. Aku cukup aktif di sana dan sering kasih giveaway buat kalian. Sesuai sama tema yang aku pakai hari ini teman-teman, hari ini aku mau cerita tentang Gemma Watts, seorang predator seks wanita yang menipu korbannya dengan menyamar sebagai laki-laki. Kalau kalian penasaran mau lihat wajahnya, ini dia. Bukan. Ini dia. Bukan juga. Ini dia. Kalian masih ingat nggak tentang kasus Reinhard Sinaga? Seorang pemerkosa berantai terbesar dalam sejarah Inggris. Korbannya itu bisa sampai ratusan orang, dan sekarang muncul lagi hal serupa dan dilakukan oleh seorang wanita. Gila nggak tuh? Ya, dan wanita ini bernama Gemma Watts yang berasal dari London dan dia sudah berumur 21 tahun. Dia menyamar sebagai laki-laki dan mengganti namanya menjadi Jack Wetton atau Jack Matthew Wetton, I don't know. Ini dia beberapa akun palsu miliknya. Aku saking penasarannya cari akun-akun yang palsunya itu di sosial media, di Instagram ataupun di Facebook, tapi nggak ada satupun. Mungkin akun sosmednya juga menurut aku udah dihapus sama pemerintah. Tapi yang aku baca dari info artikel, kalau si Jack Wetton ini semua Instagramnya itu atau sosmednya itu isinya tentang diri dia yang maskulin banget, terus main skateboard, terus pakai topi baseball, pokoknya cowok banget deh. Jadi tuh si Gemma ini menyamar dengan cara kurang lebih tuh pakai topi baseball. Ini anggap aja topi baseball lah ya. Ini tuh topi yang aku beli online, harganya tuh kalau nggak salah paling 10.000 doang gitu, terus tambah bordirannya 3.000 atau berapa, pokoknya nggak nyampe 15.000. Pokoknya cara nyamarnya tuh kayak gini loh kurang lebih teman-teman. Ini kan kayak di herban gitu, diuntel-untel pokoknya. Terus udah gitu dimasukin ke dalam topinya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Pokoknya dia mah ganteng banget lah ya. Nah, terus ini aku kan ada poni, dia tuh nggak ada, jadi diawasin kayak gini. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ini teman-teman kurang lebih Gemma yang versi Jack-nya. Kayak gimana gitu kan, nge-swag abis. Dan aku mau kembali menjadi wanita lagi karena aku adalah wanita sejati dan wanita seutuhnya. Nah, ini teman-teman, Olivia is back. Kita balik lagi ke ceritanya. Jadi yang aku amazed sama kasusnya Reinhard ataupun kasusnya si Gemma ini adalah pemerintah Inggris, penyidik maupun kepolisian itu melakukannya itu secara tertutup. Jadi tuh mereka bisa menyelidiki Reinhard secara tertutup. Si Gemma juga sudah diselidiki sejak 1 atau 2 tahun yang lalu tanpa mengikut sertakan media-media gitu. Jadi orang-orang pun nggak tahu hal ini tuh akan terjadi sebelum ada beritanya. Jadi walaupun mereka berdua, baik Reinhard ataupun Gemma ini melakukan tindakan kesalahan, mereka tuh tetap fokus ke tindak kriminalitasnya aja, kejahatannya, bagaimana dia melakukannya, terus siapa aja korbannya, dan lain-lain. Pokoknya nggak mengganggu privasi si terdakwa atau tersangka itu. Dan kalau kasus ini terjadi di Indo teman-teman, wah udah abis si Gemma ini udah kita keroyokin bareng-bareng. Jadi waktu kasusnya si Reinhard ini sampai besar banget, tetap Inggris tuh fokus sama kesalahan-kesalahannya aja, bentuk kriminalitasnya, nggak sampai menggembor-gemborkan ke hal yang lain-lain gitu, nggak jadi merembet kemana-mana. Tapi pas berita ini masuk ke Indo, langsung kan kayak netizen termasuk aku juga kepo, si Reinhard ini siapa sebenarnya, pendidikannya bagaimana, terus dia S1, S2, S3, S4 itu lulusan mana, orang tuanya siapa, teman orang tuanya siapa, kerjaannya apa, dia orang kaya atau orang miskin. Pokoknya semua hal kita cari tahu yang berhubungan sama Reinhard. Bahkan
sesuatu yang gak berhubungan sama dia pun kita cari-cari. Terus belum puas rasanya kalau kita belum dapet sosmednya, terus kita bully bareng-bareng, kita keroyokin semua keluarga-keluarganya tuh kayak gitu biasanya kan. Bahkan waktu itu kan ada wartawan dari Indo yang jauh-jauh sampai datang langsung ke apartemennya Reinhardt, terus datang ke penjaranya, dubesnya, dan lain-lain untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi. Nah, balik lagi teman-teman ke ceritanya, pas si Gemma ini udah punya fake account yang namanya itu Jack Wotton atau Jack Matthew Wotton. Dari fake account yang bernama Jack itu, Gemma mulai melancarkan aksinya dengan cara nge-like kayak postingan Instagram cewek-cewek gitu, terus kasih pujian, terus kenalan, dan lain-lain. Gemma itu ngakunya kalau dia itu masih berumur 16 tahun. Dan dia mencari korbannya itu yang berumur sekitar 13-15 tahun. Supaya nggak gampang dicurigain juga, dan biasanya kan umur-umur segini tuh kayak masih polos ya, gampang dibohongin. Pokoknya Gemma mencari anak yang di bawah umur gitu. Nah, kalau udah deket, si Gemma itu langsung atur strategi untuk bertemu langsung dengan para korbannya. Jadi, antara si Gemma yang menemui korbannya naik kereta, ataupun korbannya yang pergi menemui si Gemma ini di rumahnya. Bahkan ada beberapa cewek yang sebelum ketemu sama Gemma ini sudah mengirimkan kayak foto atau video vulgar mereka ke Gemma gitu loh. So, buat kalian teman-teman yang masih pacaran, jangan sampai kalian mau tuh disuruh kirim-kirim foto atau video vulgar-vulgar kalian gitu, karena ujungnya tuh bakalan masalah panjang dan bisa merembet kemana-mana. Itu bisa jadi buat bahan ancaman, bisa jadi buat bahan untuk mempermalukan kita sendiri kayak gitu. Nah, kalau si Gemma sama korbannya ini udah bertemu, kalian tahu kan ya tujuannya tuh kalau gitulah pokoknya untuk itu ya. Dan yang anehnya lagi teman-teman, bahkan si Gemma ini atau alias si Jack ini pernah menghabiskan waktu dengan orang tua korban. Jadi mereka ngobrol bareng, menghabiskan waktu bareng lah gitu. Dan orang tuanya pun gak nyadar kalau si Gemma ini sebenarnya Gemma gitu, beneran Gemma cewek yang menyamar sebagai cowok yang bernama si Jack. Aku juga bingung ya, apakah dia looknya itu bener-bener kelihatan cowok banget. Terus juga cara ngomongnya kan, kalau suara wanita sama suara pria kan ada bedanya kan, kayak suara cowok kan kayak lebih berat gitu. Oh, lagi kemana? Di mana? Ya siapa? Gitu. Atau mungkin si Gemma itu membuat suara yang sampai bener-bener nyaris kayak pria gitu. Anyway, teman-teman, setelah beberapa lama kan pasti kayak ada muncul kecurigaan gitu dari si pacar-pacarnya Gemma ini. Jadi pacarnya Gemma, Jack ini yang datang ke rumahnya si Gemma, dia tuh melihat kalau kamarnya Gemma itu warnanya pink. Dan si pacarnya ini tanya, kok kamar kamu warna pink kayak cewek aja? Kayak gitu kan. Emang gak ada salahnya sih kalau cowok suka pink. Banyak juga sekarang cowok-cowok yang pakai kemeja pink kayak gitu. Tapi kayak gak umum aja gitu loh. Dan si Gemma alias si Jack ini ngejawab kurang lebih, iya, kamar ini dulunya ditinggalin sama sepupu aku yang perempuan. Jadi tuh warnanya pink. Kok kayak kakek-kakek suaranya. Ya, dia pengakuannya itu kalau kamarnya itu bekas dipakai oleh sepupu perempuannya. Jadi ya wajarlah warna pink, namanya juga sepupu perempuan kan. Terus teman-teman, kecurigaan yang kedua adalah pada saat si Gemma ini buka baju, jadi kayak eng gitu kan. Pacarnya ini bingung, kok kamu punya payudara katanya gitu. Terus kata si Gemma ini, enggak, ini bukan payudara. Capek. Enggak, ini bukan payudara. Jadi ini tuh man boobs aku katanya gitu. Dulu tuh aku gemuk banget, gendut banget. Jadi pas sekarang kurusnya aku tuh drastis. Jadi ada lemak berlebih di dada gitu. Alias kulit atau lemak berlebih lah gitu. Emang teman-teman kalau biasanya habis gendut terus langsung kurusnya drastis, terus biasa kan ada gelambir-gelambir kayak gitu. Nah, si Gemma alias Jack itu ngakunya seperti itu. Dan terus teman-teman, kecurigaannya yang selanjutnya adalah pada saat salah satu pacar ini ngelihat fotonya si Gemma yang versi Gemma ya, yang versi dia tuh
lagi kayak perempuan kayak gitu, tunjukin kok ini mirip banget sama kamu kayak gitu kan. Dia curiga banget. Nah terus si Gemma ya santai aja jawab, itu bukan aku, itu sepupu aku yang perempuan, memang dia tuh mirip aku gitu teman-teman. Dan sebagai tambahan penyamarannya teman-teman, dia tuh kayak menggulung-gulung kaos kaki gitu, terus diselipin ke celana pendeknya. Jadi biar seolah-olah tuh dia punya ya alat kelamin pria, pokoknya yang di bawah itulah teman-teman ya. Kalian pasti tahu kan ya, aku nggak perlu jelasin. Dan Gemma mengaku kalau ibunya itu sudah meninggal dunia. Jadi untuk mendapatkan simpati para korbannya atau para cewek-ceweknya itu. Padahal ibunya itu masih ada, masih hidup dan tinggal bersama si Gemma ini. Mungkin ibunya Gemma kan sibuk sama pekerjaannya karena beliau juga single parent, jadi merawat Gemma itu sendirian. Dan pada saat Gemma umur 16 tahun, dia juga sudah putus sekolah. Jadi mungkin pas ibunya lagi pergi atau sibuk di luar, tuh Gemma tuh masuk ke dalam membawa seorang wanita. Ataupun mungkin mungkin ada yang kepergok, misalnya si ibunya itu datang, ada wanita tersebut, ya mungkin Gemma kayak kasih alibi gitu lah, mungkin itu bibinya atau siapanya, kayak gitu-gitu. Dan sekarang kita masuk ke segmen bagaimana akhirnya Gemma Watts ditangkap. Kejahatan Gemma terungkap pertama kali pada Maret 2018. Jadi ceritanya tuh ada seorang gadis yang berumur 14 tahun, dia berkonsultasi kepada dokter dan menceritakan kalau dia ini sudah melakukan hubungan seksual dengan pria yang berumur 16 tahun. Berawal dari pengakuan gadis, kemudian diketahui oleh dokter, dan kemudian sampai menyita perhatian dari kepolisian Hampshire. Penyidik kemudian melakukan investigasi dan menemukan bahwa pria tersebut adalah Gemma Watts yang pada saat itu masih berumur 19 tahun. Namun pada saat itu Gemma membantah kalau dirinya ini menyamar sebagai Jack. Dan si Gemma ini mengaku kalau tidak mengenal sama gadis itu. Kemudian pada Juli 2018 Gemma ditangkap kembali dengan kasus serupa, yaitu dengan gadis yang berumur 15 tahun. Tapi korbannya bukan hanya satu teman-teman, tapi dua. Jadi udah 3 ya. Jadi kasus yang pertama tadi 1 dan yang kasus yang kedua itu 2. Jadi 3. Namun kemudian Gemma dibebaskan dengan membayar jaminan. Dengan keadaan seperti ini kan pasti polisi juga nggak langsung diam-diam aja gitu. Pasti tetap mengincar Gemma sambil menyelidiki. Tapi di sini si Gemma benar-benar nggak kapok dan terus melakukan aksinya. Gemma kembali mendekati seorang gadis yang berusia 15 tahun dan merayunya untuk datang menemui kediaman si Gemma ini. Jadi pada bulan Oktober 2018 si cewek ini atau pacarnya si Gemma ini berniat untuk mendatangi si Gemma kan. Namun di perjalanannya itu terhalang oleh ibu kandungnya si cewek ini yang melaporkan kepada polisi kalau anaknya itu hilang. Sinilah kemudian Watts ditangkap kembali dan semua orang akhirnya tahu bahwa si Gemma Watts ini adalah perempuan yang menyamar sebagai laki-laki alias Jack Wheaton. Lalu pada bulan November 2019, jadi tahun lalu, Gemma mengakui 3 kasus pelecehan seksual yang dilakukannya. Ditambah ada 4 kasus serupa yang memberatkannya. Jadi akhirnya pada tanggal 10 Januari 2020, Gemma Watts divonis hukuman 8 tahun penjara atas 7 kasus pencabulan anak yang berusia 13 sampai 16 tahun di pengadilan Winchester Crown, London, Inggris. Seorang detektif bernama Ken Wright yang menyelidiki kasus Gemma ini berharap pada saat detailnya muncul di media, lebih banyak lagi korban yang bisa sadar mengetahui hal itu, kemudian melaporkannya ke kepolisian, dan jumlah korbannya bisa diketahui dengan cepat. Dari perkiraan pribadi Ken Wright, kemungkinan akan muncul 20-50 orang korban lainnya. Dan bagaimana sekarang nasib korban? Jadi beberapa orang tua yang sempat menemui Gemma secara langsung pun kaget kalau mengetahui kalau si Gemma ini adalah perempuan gitu. Dan korbannya juga benar-benar shock kalau tahu si Gemma ini adalah seorang perempuan.
Dan ada korban yang mengakui kalau hubungan intim itu adalah hubungan pertama mereka. Jadi kalian bisa bayangin, kalian tuh wanita yang benar-benar sukanya tuh sama pria, dan ternyata pria ini adalah juga wanita. Jadi kayak jeruk makan jeruk, gengs. Dan parahnya lagi, jadi si wanita itu membawa hubungan ini tuh sampai serius gitu ya sama Gemma, sampai bucin gitulah ibaratnya. Dan si cewek ini tuh bener-bener patah hati sampai menyakiti dirinya dan sampai berniat untuk bunuh diri. Gila, parah banget teman-teman. Aku nggak bisa ngebayangin perasaan sama keadaannya korban sekarang. Semoga mereka juga cepat pulih dan melupakan kejadian yang buruk ini yang bikin mereka trauma berat. Nah itu dia teman-teman cerita pada hari ini. Semoga juga kita tetap waspada, karena yang biasa kita lihat di sosmed itu tidak sama dengan kehidupan nyata mereka. Berawal dari kita sebagai pengguna sosial media yang tidak bisa menfilter, akhirnya bisa berujung ke penipuan, penculikan, bahkan sampai pembunuhan. Semoga kita semua bisa belajar dari kasus ini. Makasih banyak yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.